Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas 1243. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Cirebon. Poin-poin yang saya presentasikan dari Kerajaan Cirebon yaitu 1. Berdirinya Kerajaan Cirebon, 2. Letaknya Kerajaan Cirebon, 3. Peninggalan Kerajaan Cirebon, 4. Raja-raja Kerajaan Cirebon, 5. Masa kejayaan dan keruntuhan Cirebon. Sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon berawal dari abad ke-14. Kerajaan Cirebon mencapai masa kejayaan pada abad ke-15 dengan raja yang terkenal adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Gading Tapa. Kampung ini kemudian dikembangkan oleh Ki Gading Alang-Alang dan dikenal menjadi Tegal Alang-Alang. Pada abad ke-14, Raden Watan Sunsang yakni putra sulung Raja Pajajaran Prabu Sawangi datang ke kampung ini. Dia datang bersama adiknya, Nyai Rara Santang. Raden Walang Sungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana ini membangun daerah tersebut dan mengubah namanya menjadi Caroban. Nama ini lambat laun berubah menjadi Cirebon karena masyarakatnya membuat terasi, petis dari air atau kai, dan udang atau rebon menjadi Cirebon. Di bawah kepimpinan Pangeran Cakrabuana, Cirebon berkembang pesat menjadi tempat persinggahan pedagang karena lokasinya yang strategis yakni berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak pedagang Islam dari Arab, Gujarat, dan Cina menetap di Cirebon. Islam pun berkembang di Cirebon. Suatu hari, Pangeran Cakrabuana dan Lara Santang pergi menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan, Lara Santang menikah dengan Sultan Mesir, Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini lahir Syarif Hidayatullah. Dibesarkan dengan ilmu agama Islam yang kuat. Dia pun percaya menyebarkan Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Syarif Hidayatullah juga merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dia menikah dengan sepupunya, Enak, Pangeran Cakrabuana, Nyai Pokrawati. Dalam jurnal sejarah singkat Kerajaan Cirebon, karya Heru Irwantoro, pada 1479, Sunan Gunung Jati mendapatkan izin dari Pangeran Cakrabuana untuk menghentikan upati kepada Kerajaan Pajajaran. Penghentian upati ini sekaligus menjadi pertanda Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu, Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon resmi berdiri sebagai kerajaan atau wilayah merdeka. Sunan Gunung Jati pun menjadi raja pertama di Kerajaan Cirebon. Sejumlah sumber lain menyebut Pangeran Cakrabuana merupakan raja pertama di Kesultanan Cirebon. Letak Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa, yang menjadi perbatasan antar wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Kerajaan Cirebon meninggalkan bukti peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Cirebon. 1. Bangunan Karaton Kesepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. 2. Bangunan Karaton Kanoman di Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Kartawijaya. 3. Bangunan Karaton ke Cirebon. 4. Makam Sunan Gunung Jati. Selain Sunan Gunung Jati, terdapat jumlah sultan atau raja yang berkuasa di Kerajaan Cirebon. Berikut raja di Kerajaan Cirebon: 1. Sunan Gunung Jati, 2. Fatahillah, 3. Pangeran Mas atau penambahan Ratu 1, 4. Pangeran Resmi atau penambahan Ratu 2. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada 1479 sampai 1956. Cirebon sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Terdapat sejumlah alasan yang membuat Kerajaan Cirebon mengalami masa kemasan pada saat dipimpin Sunan Gunung Jati. 1. Berhasil membuat Cirebon merdeka dari Kerajaan Sunda Pajajaran. 2. Berhasil melebarkan kekuasaannya hingga separuh Jawa Barat dan Banten. 3. Berhasil mengislamkan penduduk di wilayahnya. 4. Membangun infrastruktur, pelabuhan karaton, jalan, dan masjid. 5. Membuat pasukan keamanan. Setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia, Kerajaan Cirebon perlahan mengalami masa surut hingga runtuh. Setelah Penembahan Ratu II meninggal dunia pada 1677,
Terjadi kekosongan di kerajaan Cirebon. Perpecahan mulai terjadi kerajaan penobatan 3 orang putra. Kesultanan pun terpecah 3. Kesultanan ini dapat berjalan dengan baik hingga perpecahan kembali terjadi pada 1807. Pada masa kolonial, yakni sekitar 1906 sampai 1926, Kerajaan Cirebon resmi dihapuskan dan diganti menjadi Kota Cirebon.